Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan jadilah, maka jadi. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Allah menciptakan benda yang kecil, Allah menciptakan benda yang besar dengan cara yang sama. Kun, jadilah, langsung jadi. Benda yang berbeda-beda, bahannya sama. Manusia, kerbau, kambing, kalajengking, semut, bahannya satu, tanah. Bahannya apa? Satu, tanah. Kun, jadilah, maka jadi. Dari tanah Allah ciptakan manusia. Dari tanah Allah ciptakan binatang. Dari tanah Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Apa saja yang di atas tanah ini asal dari tanah. Kamu lihat. Tapi tanah jadi manusia, tanah jadi kerbau, tanah jadi kalajengking. Bahannya apa? Satu aja, tanah. Ditambah air. Jadilah manusia. Itulah kakek kita Adam alaihissalam. Dan itu pula kita. Kamu dari mana? Dari bayi. Bayi dari mana? Dari mani. Mani dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Dari tanah. Bahan kamu dari tanah. Bahan kamu dari ketela, dari beras, dari roti. Kalau bahannya dulu ada micinnya, akhirnya ngantuan. Karena yang membuat micin itu orang Cina, kebanyakan nggak sholat. Kalau micin itu dimakan, sholat itu berat jadinya. Kira-kira loh itu kira-kira. Maka jangan makan micin ya. Tidak sehat dan itu tidak jelas. Makan yang sudah jelas halalnya baru dimakan. Nah, jadi makanan, jadi anak, insya Allah anaknya jelas. Nah, pergi ke masjid. Pergi. Dilihat di masjid itu enggak ada, tidak jelas. Di mana dia? Mondok ya, insya Allah. Dicari di pondok tidak ketemu. Kemana dia? Tidak jelas. Karena apa? Makanannya tidak jelas. 4 bulan, insya Allah. Nah, setelah waktunya keluar, diusuli enggak ketemu. Ini termasuk tidak jelas juga ini. Jadi dakwah penting, tapi makanan halal juga penting. Kata Maulana Ahmad Bawalpuri dalam bayan waktu istimak di Rewin, ulama tua di sana. Kita ingin punya doa seperti doanya Nabi Musa, tapi makanan kita haram. Bagaimana mungkin? Orang itu kalau makanannya haram, doa-doanya nggak bisa naik ke langit. Maka dakwah sungguh-sungguh, tapi juga makanannya harus dijaga. Insyaallah mereka. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki diri kamu, mulailah kamu dengan memperbaiki roti kamu. Makanannya orang Arab roti. Kalau itu ya nasi kamu. Kalau nasinya ini tidak betul-betul halal, nanti ya itu ngantuan itu tadi. Hatinya nggak bisa bersih, ibadah nggak lezat, dakwah nggak tenang. Itu karena ada makanan yang haram atau yang syubhat. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan orang itu kalau makanannya haram atau syubhat, susah memahami agama. Diomongi agama gak nyantol. Kula niku enten rencang rene. Dulu ada teman, dia ini dalang, pinternya ngomong Masya Allah. Dalang lho. Langit kelap-kelap, bumi merang miring nika nggih. Wong padha ngantuk. Dalang niku. Masya Allah. Ini panganannya oke haram banyak wong niku. Sisane pun tobat, kayak pun mati sisane. Pokoknya jenenge cerita wayang apal kabeh. Dalang. Namanya cerita wayang tuh apal semua sudah.
Kalau ngomong semalam mulai habis isak sampai subuh nggak ada habis. Metu sekawan bulan, keluar 4 bulan. Itu loh namanya 6 sifat tuh nggak bisa ngapalkan. 4 bulan tiap hari. Sampai bingung ya. Bulan desu di terus mboten saged apal. Fatihah 4 bulan mboten saged. Padahal opo ya apal. Niku mbah panganane niku sing haram-haram dibuak, ora iso ngapal. Puanganane nyambut gawe ngawur nih wong niku nyanyi. Jan ngawur pol. Lah mbasa mungkin haram-harame rada suda. Nggih terus saged salat. Mboten nedamu sedo. Tapi mun saged maca Fatihah niku. Dados menjenengan panganan halal niku penting. Nggih. Panganan halal niku penting. Mula nih panganan kula nggih beras ya halal tuh kan. Saya tuh jadi makan beras ya halal. Iya. Makan berasnya halal, tapi waktu panen tidak dizakati itu yang jadi haram. Nah, akhirnya haram dengan halal campur. Nah, seperti obat dicampur dengan racun, gimana? Jadi penyakit. Berasnya halal, tapi nyolongi banyu ini loh. Nah, waktu nggarap sawah itu kita nyuri airnya orang. Nah ini. Jadi kita ini usaha muamalah kita, muasyarah kita perbaiki. Makanya makanan betul-betul halal betul-betul. Kalau makanan itu betul-betul bersih, orang itu mudah paham agama, hatinya mudah khusyuk dan tenang. Ada orang itu hidupnya nggak pernah tenang, resah. Laporan sama gurunya. Pak Kiai, saya ini kok nggak pernah tenang, resah. Ada apa tuh? Oh, itu makanan kamu itu kurang halal. Dia mikir gimana ya caranya supaya saya bisa makan halal itu gimana? Akhirnya dia pergi ke hutan. Yang di hutan itu banyak buah-buahan. Hutan yang nggak ada pemiliknya. Hutan di sana, yang tidak ada pemiliknya. Perkara itu kalau nggak ada pemiliknya kan halal. Di hutan-hutan lebat di Kalimantan sana itu ya halal, nggak ada pemiliknya. Dikasih orang juga nggak mau. Masuk hutan, dia makan buah-buahan aja sampai 40 hari. Setelah 40 hari itu pelong, Masya Allah, kok jadi enak hati saya. Tenang, nggak apa-apa, nggak punya uang, nggak punya apa itu kok tenang, tentram. Itu khasiat makanan halal. Kita ini kadang-kadang merasa, kenapa kok resah? Duitnya kurang. Bukan duitnya kurang. Makanan yang masuk itu kurang bersih, akhirnya resah. Kalau bersih betul, nanti jadi hati itu jadi bercahaya. Insyaallah, mudah-mudahan